Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai keterbagian. Sesuai dengan namanya ya, ada kata bagi. Nah, tentunya pembagian ini sudah pernah kalian pelajari sebelumnya, baik di SD, SMP, ataupun SMA. Nah, sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai keterbagian. Tapi, dalam konteks teori bilangan, kita hanya berbicara mengenai keterbagian bilangan bulat. Perhatikan beberapa contoh berikut ini. Nah, menurut kalian, bagaimana hasil pembagian dua bilangan bulat? Nah, jika ada 18 dibagi 3, maka hasilnya 6 ya. Lalu, jika ada 28 dibagi 7, maka hasilnya adalah 4. Nah, bagaimana jika 26 dibagi 4? Maka hasilnya adalah 6,5. Selanjutnya ada lagi yaitu 17 dibagi 5, hasilnya adalah 3,4. Nah, bandingkan antara pembagian bilangan bulat yang atas dengan yang bawah. Perbedaannya apa coba? Ya, perbedaannya adalah yang bagian atas itu hasilnya merupakan bilangan bulat, sementara yang bagian bawah itu hasilnya merupakan bilangan desimal. Yang bagian atas itulah yang disebut terbagi habis atau membagi habis. Jelas kan mengapa disebut membagi habis? Ya tentunya karena hasilnya merupakan bilangan bulat. Coba kalau 26 dibagi 4, sebenarnya itu kan 6. 6 tetapi masih sisa 2. Sama dengan 17 dibagi 5, itu juga sama. Hasilnya adalah 3, sisanya masih ada sisa 2. Nah, artinya dia nggak habis kan? Beda dengan yang atas. Yang atas 18 dibagi 3, ya hasilnya adalah 6. Sementara 28 dibagi 7 hasilnya 4, habis. Nah, itu yang disebut terbagi habis. Apa sih definisi terbagi habis atau membagi habis? Nah, definisi keterbagian adalah jika ada suatu bilangan bulat A membagi habis bilangan bulat B, atau bisa kita tulis dengan notasi ini apabila ada suatu bilangan K sedemikian sehingga B sama dengan KA. Ini bacanya apa? Ini bacanya adalah A membagi habis B. Lalu, jika A tidak membagi habis B, maka notasinya adalah seperti ini. A tidak membagi habis B. Itu cara bacanya ya. Tadi kan ada 18 yang dibagi 3, itu hasilnya adalah 6. Mengapa 18 itu disebut habis dibagi 3? Karena terdapat suatu bilangan bulat, yaitu adalah 6, sedemikian sehingga 18 itu bisa ditulis sebagai 6 kali 3. Itu. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa 3 itu membagi 18. Nah, sama halnya seperti yang 28. 28 dibagi 7. Itu kan sama dengan 4. Artinya, ada suatu bilangan bulat, yaitu 4, sedemikian sehingga. Jadi, 7 itu membagi habis 28. Mengapa? Karena ada suatu bilangan bulat, yaitu 4, sedemikian sehingga 28 itu bisa kita tulis sebagai 4 kali 7. Sedemikian sehingga bisa kita tulis kalau 7 itu membagi 28. Nah, ini berbeda dengan contoh yang terletak di bagian bawah. Tadi ada 26 dibagi 4 sama dengan
6,5. Nah, maka apa? 26 itu tidak bisa kita tulis sebagai perkalian bilangan bulat. Jadi tidak ada bilangan bulat yang memenuhi 4 kali suatu bilangan bulat yang hasilnya 26. Maka kita sebut 4 itu tidak membagi habis 26. Sama halnya dengan yang 17. 17 dibagi 5 adalah 3,4 kan ya. Nah, maka tidak ada suatu bilangan bulat yang menyebabkan apa? 17 itu sama dengan 5 kali sesuatu. Suatu bilangan bulat itu kan tidak ada. Maka bisa kita sebut kalau 5 itu tidak membagi habis 17. Gitu. Ini adalah contoh lainnya dari membagi habis. Jadi 5 itu membagi habis 30. Mengapa? Karena ada suatu bilangan bulat yaitu 6. Sedemikian sehingga 5 kali 6 itu sama dengan 30. Selain itu ada 7 membagi habis negatif 28. Mengapa? Karena ada suatu bilangan bulat yaitu negatif 4. Sedemikian sehingga 7 kali negatif 4 itu sama dengan negatif 28. Nah, kalau negatif 6 membagi habis 42. Mengapa? Itu karena ada suatu bilangan bulat yaitu negatif 7. Sedemikian sehingga negatif 7 dikali negatif 6 itu sama dengan 42. Gitu. Jadi ini adalah contoh-contoh dari membagi habis. Nah, kalau tidak membagi habis, contohnya bagaimana? Ini adalah contoh-contoh tidak membagi habis. Yang pertama adalah 8 itu tidak membagi habis 29. Mengapa? Karena tidak ada ya suatu bilangan bulat sedemikian sehingga 8 kali suatu bilangan bulat itu hasilnya 29. Sama halnya dengan negatif 15 tidak membagi habis 6. Itu karena tidak ada suatu bilangan bulat K sedemikian sehingga negatif 15 itu kalau dikali suatu bilangan bulat atau K itu sama dengan 6. Karena K ini tidak mungkin bilangan bulat. Pastinya itu adalah bilangan desimal gitu. Dan negatif 5 itu juga tidak habis membagi negatif 8. Mengapa? Karena tidak ada suatu bilangan bulat yaitu K sedemikian sehingga negatif 5 ini kalau dikali bilangan bulat ini hasilnya negatif 8. Tuh, ini adalah contoh-contoh tidak membagi habis. Silahkan kalian coba tulis di kolom komentar. Tuliskan 2 contoh membagi habis dan 2 contoh tidak membagi habis. Silahkan ditulis di kolom komentar. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menggunakan istilah membagi atau terbagi. Jadi bukan lagi istilah membagi habis atau terbagi habis. Kalau saya menggunakan istilah membagi atau terbagi, itu otomatis menjadi membagi habis atau terbagi habis. Nah, selanjutnya A membagi B atau B terbagi oleh A, itu simbolnya akan saya tulis sebagai berikut. Seperti ini ya. Istilah lain yang mempunyai arti sama dengan simbol A membagi B adalah A adalah faktor dari B, atau A adalah pembagi dari B, atau B itu adalah kelipatan dari A. Itu adalah istilah-istilah yang mempunyai arti yang sama dengan membagi. Nah, selanjutnya, apabila ada A, B, dan K adalah bilangan bulat, dengan A itu tidak sama dengan 0, dan B sama dengan K kali A, maka K itu disebut hasil bagi dari B oleh A. Nah, disebut pula K itu adalah faktor dari B yang menjadi komplement atau sekawan dari A. Nah, jadi bisa dikatakan kalau A dan K itu merupakan pembagi-pembagi sekawan dari B atau faktor-faktor dari B. Gitu. Nah, selanjutnya,
Sebelumnya, kita sudah mengetahui ya definisi keterbagian. Nah, suatu bilangan bulat K itu merupakan tunggal. Sebab tidak ada bilangan bulat M selain K, sedemikian sehingga B sama dengan MA dan B sama dengan KA, maka otomatis MA itu sama dengan KA. Sehingga M itu sama dengan K. Nah, jadi tidak mungkin kan ada 5 sama dengan 2, itu kan tidak mungkin. Jadi bilangan bulat K itu adalah tunggal, hanya satu, yang memenuhi definisi tersebut. Yang kedua, ada beberapa kasus khusus jika seperti ini. Jadi jika A itu sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, maka tidak ada bilangan bulat K yang memenuhi B sama dengan KA. Jadi ada B sama dengan KA, dengan K-nya itu, dengan A-nya itu adalah 0. Jadi B sama dengan K kali 0. Maka tidak ada suatu bilangan bulat K yang memenuhi persamaan ini. Mengapa? Karena ya mau berapapun sebesar apa bilangan tersebut, kalau dikalikan 0 itu kan hasilnya 0 kan. Nah, jadi tidak ada bilangan bulat K yang memenuhi persamaan ini. Beda kasus jika A itu sama dengan 0 dan B itu juga sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan K kali 0. Nah, maka K ini akan ada tak terhingga banyaknya. Karena berapapun bilangannya, bilangan bulat sebesar apapun, itu kalau dikalikan 0 hasilnya juga 0. Maka pasti akan ada banyak tak terhingga bilangan bulat K. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke teorema. Jadi jika A membagi B dan B membagi C, maka A itu membagi C. Itu disebut dengan sifat transitif. Buktinya apa? Dalam membuktikan suatu teorema, kita harus berdasarkan definisi. Berdasarkan definisi, kalau ada A membagi B, maka bisa kita tulis sebagai B sama dengan KA. Dengan K itu adalah bilangan bulat. Nah, artinya kalau ada B membagi C, itu juga bisa kita tulis sebagai C sama dengan M B. Dengan M adalah bilangan bulat. Dari sini bisa kita substitusikan nilai B ke dalam pernyataan yang kedua ini. Kan diketahui kalau B itu sama dengan KA. Maka C sama dengan MB, maka B bisa diganti dengan KA, ya kan? Jadi kan B sama dengan KA. Jadi di sini C sama dengan MB, padahal B itu sama dengan KA. Maka bisa kita tulis C sama dengan M, B-nya diganti dengan KA. Maka bisa kita tulis adalah C sama dengan MK A. Ya kan? Nah, kita kembalikan lagi setelah itu ke definisi. Berarti kalau ada C sama dengan MKA, ingat ya, MK ini kan suatu bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat, nanti ini juga akan masih menghasilkan bilangan bulat. Maka, berdasarkan definisi ini bisa kita tulis sebagai A membagi C. Ya kan? Berdasarkan definisi. Maka kita peroleh sifat transitif, yaitu jika A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C. Gitu. Jika A membagi B, maka A juga membagi NB untuk setiap bilangan bulat N. Buktinya seperti apa? Kita mulai dari definisi. A membagi B itu bisa kita tulis sebagai B
itu adalah bilangan bulat. Selanjutnya, kita kalikan kedua ruas dengan N. Dengan N itu juga bilangan bulat ya. Jadi kita kalikan kedua ruas dengan N. Maka kita peroleh adalah NB sama dengan NKA. Dengan N itu adalah bilangan bulat. K dan N ya yang bilangan bulat. Nah, selanjutnya kita kembalikan lagi ke definisi. Ini kan sebenarnya bisa kita tulis NB sama dengan NK kali A. NK ini juga merupakan bilangan bulat kan perkalian bilangan bulat. Maka ini juga merupakan bilangan bulat. Maka dari sini berdasarkan definisi bisa kita tulis kalau A itu membagi NB. Nah, jadi terbukti jika A itu membagi B, maka A itu juga membagi NB dengan N itu bilangan bulat. Teorema selanjutnya adalah jika A membagi B dan A membagi C, maka A membagi B plus C, A membagi B min C, dan A membagi B kali C. Nah, untuk teorema ini saya akan membuktikan pernyataan yang A membagi B plus C terlebih dahulu. Nah, berdasarkan definisi, maka kita peroleh kalau ada A membagi B, maka bisa kita tulis sebagai B sama dengan A. Dan A itu adalah bilangan bulat. Lalu ada A membagi C. Itu bisa kita tulis sebagai C sama dengan dan M adalah bilangan bulat. Nah, selanjutnya keduanya ini kita jumlahkan. Maka kita boleh B plus C sama dengan KA ditambah MA. Lalu B plus C ini kan bisa kita tulis sebagai A kali K plus A. Ya kan? Nah, kita keluarkan. Jadi B plus C bisa juga kita tulis kan bersifat komutatif. Berarti bisa kita tukar ya. Jadi K plus M sama dengan K plus M kali A. Ingat K plus M, K-nya itu bilangan bulat, M-nya juga bilangan bulat. Kalau bilangan bulat, kalau ini sudah merupakan bilangan bulat, maka berdasarkan definisi, bisa kita simpulkan kalau A itu membagi B plus C. Nah, untuk bagian A membagi B min C dan A membagi B kali C, itu adalah tugas kalian untuk membuktikan. Teorema selanjutnya, jadi jika ada A membagi B dan A membagi C, maka A itu juga membagi M kali B ditambah N kali C untuk setiap bilangan bulat M dan N. Nah, untuk membuktikan teorema yang ini, kita menggunakan teorema-teorema yang sudah kita buktikan sebelumnya. Sebelumnya kita ketahui jika ada A membagi B, berdasarkan teorema sebelumnya bisa kita tulis juga sebagai A membagi M B. Dengan M adalah bilangan bulat. Selanjutnya, A itu membagi C, itu juga bisa kita tulis sebagai A membagi N
Kalau ada A membagi B, dan ada A membagi C, maka bisa kita tulis sebagai A membagi B ditambah C, ya kan? Nah, ini bisa kita aplikasikan pada dua keterbagian ini. Jadinya jika ada A membagi MB dan A membagi NC, berarti bisa kita tulis dong kalau A itu membagi MB ditambah NC. Nah, sudah terbukti kan